Sejak tahun 2015, negara-negara di dunia sepakat untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tidak lagi kepada apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang dapat kita berikan. Bukan hanya kamu atau aku, tapi kita dan lingkungan di sekitar kita. Pembangunan yang berkelanjutan dengan 17 tujuan dan 169 target di tingkat global yang selambat-lambatnya dicapai pada tahun 2030. Di tingkat nasional sendiri, tujuan pembangunan berkelanjutan tadi disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan keadaan di Indonesia, sehingga akhirnya terdiri atas 169 target dan 476 indikator. Nah, dengan target dan indikator sebanyak itu, ada banyak juga loh masalah dan tantangan yang harus kita selesaikan. Contohnya aja, tujuan ke-12, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tahu nggak sih, kalau ternyata di Sumatera Barat pencapaiannya masih relatif rendah dibandingkan pencapaian nasional? Itu artinya pola konsumsi dan produksi kita masih belum sustain nih. Ngomong-ngomong, kami dapat info ini dari sumber yang terpercaya loh. Untuk informasi tambahan, informasi capaian Sumbar dalam tujuan ke-12 tersebut kami dapatkan dari data yang dikeluarkan oleh SDG Center Universitas Padjadjaran tahun 2017 dalam buku berjudul Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia. Ih, Dit, aku belum selesai tahu. Kok main potong-potong aja sih? Nggak sopan deh. Maaf, Saf. Terlalu semangat sih soalnya. Lanjut deh. Oke. Sampai di mana kita tadi? Jadi berdasarkan statement King tadi bahwa pola produksi dan konsumsi kita itu masih belum sustain nih, maka kapasitas dari pembuangan akhir dan juga produksi sampah kita itu masih belum balance. Dan juga ada tambahan informasi berdasarkan data BPS 2019, jumlah produksi sampah di Sumatera Barat itu sendiri mencapai 2.524 per harinya. Aku tambahin ya, kalau hal ini terus dibiarkan terjadi, maka dikhawatirkan dalam beberapa tahun lagi tempat pembuangan akhir di seluruh Sumatera Barat akan penuh, seperti TPA air dingin di Kota Padang yang diperkirakan hanya akan dapat bertahan 8 tahun lagi hingga benar-benar penuh. Aku tambahin juga ya, sebenarnya penyebab dari permasalahan ini adalah karena kita belum menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Yup, betul. Tapi bukan itu yang poin pentingnya. Yang terpenting pada saat ini adalah apa yang dapat bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu dan mewujudkan apa tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai kemampuan kita. Bayo lo magi. Tapi wak satu lah cie. Jadi apa caranya kok? Simple King, kita buat proyek di lingkungan terdekat kita HI Unan dan mulai menerapkan 3R dari situ. Terus, supaya lebih terarah, fokus utama proyek kita ini nantinya untuk memenuhi target 12.5 tujuan nomor 12. Kok jurusan cuma? Coba alo kan menyelesaikan masalah sumber jo dunia. Gini King, kalau kita mau menyelesaikan masalah yang besar, kita harus mulai dari yang kecil. Nah, kalau di jurusan kita udah nerapin 3R atau Reduce, Reuse, and Recycle, teman-teman kan sama dosen nantinya bisa nyebarin awareness di lingkungan luar kampus. Bener kan, King? Oke. Boleh lah. Back to our project, seperti yang udah dibilang sama Frida tadi nih, kalau kita akan melakukan 3R di lingkungan HI. Jadi, hal yang pertama akan kita lakukan adalah reduce, yaitu melakukan pengurangan sampah. Jadi, kita melakukan pengurangan sampah ini dengan cara salah satunya mengurangi penggunaan kertas yang banyak sekali kita gunakan untuk pembuatan tugas, skripsi, dan juga ujian. Nah, untuk menguranginya, kita ajak dosen dan mahasiswa untuk buat komitmen bersama. Jadi, nantinya di mata kuliah dosen yang bersangkutan, penggunaan kertas dapat diminimalisir. Contohnya, ujian dengan menggunakan iLearn. Terus, tugas dapat mungkin soft copy, dan kalau memang terpaksa juga menggunakan kertas, sedapat mungkin digunakan timbal balik atau dengan kertas bekas, supaya memenuhi unsur reuse tadi. Kemudian, sampah-sampah yang telah ada kita daur ulang, dan supaya lebih kece, kita bisa melibatkan Himashi dan pihak eksternal lainnya untuk membimbing kita dalam melakukan daur ulang. Terus supaya sustain dan terukur, kita bakal melakukan monitoring selama proyek ini berlangsung. Sederhananya seperti ini, selain proyek ini dimulai,
kita akan melakukan penelitian sederhana untuk mengetahui jumlah kertas yang ada di HI dalam penggunaannya menggunakan kuesioner, dan kita akan melakukan hal yang sama di akhir semester untuk membandingkan jumlah sampah sebelum dan sesudah proyek ini berlangsung. Gimana teman-teman, mau nggak gabung bareng kami dalam proyek ini? Tenang Frida, tenang. Teman-teman pasti mau gabung bareng kami dalam proyek ini. Yaps, benar. Sesuai dengan slogan TPB. No one left behind. Bersinergi bersama. Kamu mangko menjadi.